Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, yang saya hormati Ketua Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah Mas Nadang Aji Saputro AMD, yang saya hormati kepada seluruh teman-teman remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, serta para hadirin semua yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Karim Kajian Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi yang tidak pernah ke Cianjur tapi namanya tapi sanjung, Nabi yang tidak pernah ke Medan tapi namanya tetap dikenang. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di qiyamul akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya duduk di sini ditugaskan sebagai pembawa acara Karim, yaitu Kajian Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, dengan tema Janganlah untuk Mencintai. Sebagai kita ketahui bahwa cinta bisa diibaratkan seperti angin. Kamu tidak akan bisa melihatnya, tapi kamu bisa tetap merasakannya. Di dunia ini hanya ada satu kebahagiaannya yang abadi, yakni mencintai dan dicintai. Janganlah engkau mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja berani ditinggalkannya, maka engkau pun akan ditinggalnya kelak. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, mau'idhah hasanah. Yang ketiga, tanya jawab. Yang kelima, bacaan doa. Dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara demi acara bisa berjalan lancar dan barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sudah siap yang bahas cinta? Kalau tidak mencintai ya dicintai, tadi katanya. Taib. Allah Subhanahu wa taala itu membagi rasa cinta sebagaimana membagi rizki. Jadi salah satu ulama mengatakan innallaha yaksimul mahabbah kama yaksimul arzak. Jadi Allah itu membagi-bagi rasa cinta sebagaimana membagi-bagi rizki kepada hambanya. Beda-beda. Ada yang rizkinya banyak, ada yang rezekinya sedikit, pas-pasan. Begitu juga cinta. Ada yang cintanya full, ada yang cintanya pas-pasan. Tergantung, beda-beda. Setiap hamba beda-beda memiliki cinta. Jadi cinta di sini tidak bisa kita artikan cinta dengan lawan jenis juga, tidak. Cinta kepada Allah. Cinta, karena cinta itu sulit untuk dipahami.
Cinta itu sulit untuk dipahami. Cinta itu berat, biar aku aja. Jadi Allah membagi-bagi rasa cinta kepada seorang hamba sebagaimana membagi daripada rezeki. Jadi beda-beda. Makanya ada sahabat semua cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau wahai Nabi itu orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi daripada diriku sendiri. Kita ini kalau sama diri kita sendiri itu cintanya luar biasa. Bahkan kalau sudah di dalam keadaan yang darurat sekalipun, kita sama teman kita yang kita tolong pertama diri kita. Tapi di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling aku cintai, bahkan melebihi daripada diriku sendiri. Dan Islam ini mengajarkan tentang cinta. Jadi tidak ada Islam mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada. Islam ini mengajarkan tentang cinta. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu menyebarkan cinta. Bahkan para sahabat pun bisa mencintai Nabi dengan melihat Nabi aja sudah cinta. Karena Islam ini dibawa dengan cinta. Dan juga cinta ini juga ada tingkatannya. Jadi tidak bisa kita mengaku kita ini punya cinta yang powerful, misalnya seandainya full kita punya cinta sama Nabi luar biasa. Cinta ini memiliki 8 tingkatan. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia tidak tahu saya di Indonesia. Di Arab sana, orang Arab itu membagi cinta menjadi 8 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya istihsan. Istihsan ini muncul ketika melihat. Saya kasih contoh, ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan. Ketika ingin meminang disunahkan, bahkan dalam syariat disunahkan untuk melihat. Biar apa? Biar muncul istihsan. Istihsan ini muncul ketika melihat, ketika dengarkan sosok yang ingin dia cintai, didengarkan kisahnya. Seperti kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, melihat ulama, kita ingin mencintai habaib, dilihat bagaimana tingkah lakunya dan lain sebagainya. Ini derajat yang pertama disebut dengan istihsan. Ketika istihsan ini sudah menjadi kuat, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, berubah ke derajat yang kedua, yaitu namanya mawaddah. Itu disebut dengan apa? Dengan mawaddah. Mawaddah ini adalah kecondongan hati. Jadi kalau sudah ngelihat kemudian condong, berarti bukan istihsan lagi, tapi mawaddah. Ketika mawaddah sudah lewatnya waktu menjadi kuat, berubah menjadi mahabbah. Dari mawaddah berubah menjadi apa? Menjadi mahabbah. Mahabbah ini sudah ikatan hati. Hatinya sudah terikat. Hatinya sudah apa? Sudah terikat. Seorang laki-laki ingin meminang perempuan, melihat dulu. Kemudian condong, kemudian terikat hatinya. Maktak. Ada di hati. Ini namanya mahabbah. Kemudian derajat yang keempat, ketika sudah menjadi kuat ini ikatan hati, berubah menjadi khullah. Bahasa Arabnya apa? Khullah. Khullah ini saya kasih contoh seperti dua orang suami istri ya. Ketika dia sudah menjalin rumah tangga, dua orang yang sudah saling menukar rasa cinta sehingga keduanya rela untuk membuka rahasia masing-masing. Ini disebut dengan khullah, tidak mengkhawatirkan rahasianya terbuka kepada sosok yang dia cintai. Tidak urusan rahasia saya mau diketahui oleh orang yang saya cintai, tidak ada urusan. Ini namanya khullah. Derajat ke berapa? Derajat keempat. Ketika khullah ini sudah menjadi kuat, berubah menjadi hawa. Berubah menjadi apa? Menjadi hawa. Hawa ini cinta yang tidak bisa berubah. Pokoknya cinta, tidak berubah. Pokoknya aku cinta sama ini. Cintanya tidak berubah. Ini disebut dengan hawa. Kalau kita melihat bahasa Arab dalam hawa, hawa itu juga diartikan mengikuti. Makanya ada
nafsu, mengikuti nafsu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin mengatakan hawa, ketika kita artikan arti hawa ini adalah mengikuti, hawa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hawa yang madhmum, yang dicela. Ada hawa nafsu yang dicela. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa hawan nafsa 'anil hawa, wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah nafsunya daripada hawa. Yang dimaksud hawa di sini adalah hawa yang tercela, mengikuti nafsu yang tercela. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini ketika dia takut kepada Allah, mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu yang buruk, maka surga adalah tempat kembali. Itu hawa yang pertama. Hawa yang kedua, hawa yang mamduh atau yang mahmud, yang terpuji. Hawa yang terpuji sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya, nafsunya tadi itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hawa ketika kita artikan arti mengikuti itu memiliki dua arti. Ada yang hawa yang buruk, ada yang hawa yang jelek. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan cinta. Ketika kita artikan hawa ini cinta, artinya apa? Tidak menerima perubahan, tidak ada perubahan. Ketika sudah sampai ke derajat yang kelima, yaitu derajat hawa, cintanya la yadkhuluhu taghayyur, tidak berubah. Mau ada gesekan apapun tidak berubah. Cinta ya cinta. Kemudian ketika sudah kuat ini derajat yang ke-6 berubah, naik lagi ke derajat yang ke atasnya, derajatnya berapa tadi? 5, ke-6, yaitu asyik. Yaitu apa? Asyik ini sering terdengar pasti. Asyik, al-asyik. Ain shin qaf, al-asyik. Ini derajat yang ke berapa? Yang ke-6. Derajatnya asyik. Kalau asyik ini sudah yang ada di pikirannya hanya orang yang dia cintai, sosok yang dia cintai. Bagaimana ketika kita melihat daripada zamannya sahabat Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ketika kakinya itu lagi sakit, kakinya bengkak. Kemudian ada satu orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Umar, ngasih tahu, kamu pengen sembuh? Kemudian dijawab, ya saya pengen sembuh. Maka ini orang bilang, kalau kamu pengen sembuh, ingatlah sosok yang paling kamu cinta. Karena mengingat sosok yang dicinta bisa menghilangkan rasa sakit. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar teriak sembari mengatakan, wa Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Seketika hilang rasa sakitnya, karena memang cintanya sudah luar biasa, cintanya sahabat radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian derajat yang ke-6 asyik. Derajat berikutnya ketika sudah menjadi kuat ini derajat asyik berubah menjadi derajat yang ke-7, yaitu namanya tatayyum. Namanya apa? Tatayyuman. Berubah menjadi derajat apa? Yang terakhir tatayyum. Tatayyum ini yang dia lihat oleh orang yang dia cintai. Jadi dia melihat sosok yang dia cintai itu hanya kebaikan, tidak ada buruknya sama sekali. Ini derajat disebut dengan apa? Tatayyum. Hanya kebaikan yang ada di dalam dirinya. Ada orang yang lebih dari dia, enggak. Ini yang lebih dari segalanya. Makanya Nabi mengatakan hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Akan apa? Akan
cacatnya sosok yang kamu cinta, akan kekurangannya. Yang kamu lihat hanya apa? Hanya kelebihan dan kelebihan. Ketika derajat ini, derajat yang ketujuh menjadi kuat, terus menjadi kuat, berubah ke derajat yang naik ke derajat berikutnya, itu derajat yang terakhir, yaitu walahun, wau lam ha. Dan derajat ini sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena derajat walah ini bisa sampai bikin orang sakit karena mencintai, bisa menjadi gila karena mencintai, bahkan bisa sampai mati karena mencintai. Coba ada satu orang kayak gitu? Tidak ada. Kita mungkin derajat apa? Istihsan mungkin, mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai derajat walah, apalagi walah. Jadi ini derajat 8 ini. Derajat apa namanya? Derajat cinta. Kalau dalam orang Arab. Jadi cinta itu bahkan sebagian Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu bilang, cinta itu apa sih? Ketika ditanya apa itu cinta? Cinta itu ketika Allah mengatakan kepada kamu, laqad khalaqtu kulla syai'in li ajlik. Aku telah menciptakan segala sesuatu karena hanya untukmu. Kemudian kamu jawab, laqad taraktu kulla syai'in li ajlik. Dan aku telah meninggalkan segala sesuatu karenamu. Balasan cinta. Cinta antara Allah dan hambanya. Kata Jalaluddin Rumi, itu adalah cinta. Sebagian yang lain ketika ditanya apa itu cinta, maka dijawab, cinta adalah mailuka ila ridha mahbubik walau bihalaki nafsik. Cinta itu condongnya kamu untuk mendapatkan keridhaan orang yang kamu cintai, walaupun sampai kamu ini mati, walaupun kamu celaka karena sebab mencari ridho orang yang kamu cintai. Kita kembali lagi ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat perempuan, itu anaknya ikut perang, ayahnya ikut perang, saudara lakinya ikut perang. Kemudian setelah selesai peperangan, dia keluar rumah mencari seseorang. Kemudian para sahabat naik kuda ya sebenarnya. Kemudian ditanya, mana Nabi Muhammad SAW? Dan ada satu sahabat ngabari, ayah kamu meninggal. Saya tidak ada urusan, ayah saya meninggal, saya tidak ada urusan. Ada lagi kemudian di belakangnya sahabat ngabarin lagi, saudara laki kamu meninggal, saya tidak ada urusan. Belakangnya lagi ngasih tahu, anak kamu meninggal, saya tidak ada urusan. Yang saya cari mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu sahabat tunjuk, itu loh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dihampiri Nabi Muhammad SAW, dan ini sahabat perempuan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, al musibah ba'daka jalal. Musibah setelah kamu itu adalah remeh, selain kamu adalah remeh. Selama kamu selamat, saya tidak akan nangis, saya tidak akan gundah, saya tidak akan sumpek. Yang penting kamu selamat. Mau ayah saya meninggal, mau orang tua, mau anak saya meninggal, mau saudara saya meninggal, saya tidak akan gundah. Tapi ketika saya melihat kamu dalam keadaan selamat, itu adalah titik senang saya. Katanya sahabat ini. Ini sudah derajat yang tinggi, derajat apa namanya? Derajat walah. Bahkan sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ada salah satu sahabat mengatakan, ya Allah, matikanlah aku sekarang. Jadikanlah akhir yang aku lihat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya sama Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan, ya Allah, butakanlah mataku, jadikanlah akhir orang yang aku lihat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kali mengajarkan cinta di muka bumi ini siapa? Nabi Adam kepada Siti Hawa. Ketika Siti Hawa diambil, diciptakan dari apa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya perempuan itu seperti tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan itu tidak bisa dikerasi, tidak bisa dialusi tengah-tengah. Kenapa? Karena diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bahkan ada kisah menarik ketika diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi asal kecemburuan itu dicontohkan oleh Siti Hawa. Jadi kalau perempuan cemburu itu wajar, karena ibu kita bersama Siti Hawa itu juga cemburuan.
Bahkan Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan la tartafi'ul ghirah minan nisa illa fil jannah. Jadi kecemburuannya perempuan tidak mungkin bisa diangkat di dunia kecuali nanti di surga baru tidak ada cemburu. Di dunia cemburu. Ketika diciptakannya Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian diciptakan Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa. Setiap hari Sayyidatuna Hawa ngelihat ke dadanya Nabi Adam, khawatir ada perempuan lagi yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Saking seperti itu ya. Makanya tidak usah heran ketika seorang perempuan cemburuan, ibunya Siti Hawa cemburuan. Bahkan kata Habib Salim sampai nanti ada di surga baru tidak ada lagi, nah. Cemburu tidak ada lagi. Jadi kalau mau sama bidadari nanti di surga. Tidak ada lagi kecemburuan antara di dalam diri perempuan. Jadi cemburu pun itu juga dari sifat cinta. Kalau tidak ada cinta ya tidak mungkin ada cemburu. Jadi cemburu itu munculnya juga dari apa? Dari cinta. Makanya cinta itu ketika kita ingin membahas cinta, ketika kita ingin membahas cinta itu tidak akan bisa selesai. Tapi tetap sesuai tema. Jangan lelah untuk mencintai. Terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan cinta yang tidak halal ya, tidak. Kita membahas cinta yang halalan thayyiban wa amalan salihan. Terus gitu. Hah? Sampai jam berapa? Hah? Nanti katanya. Lanjut bahas cinta apa? Jangan lelah untuk mencintai. Banyak contoh ketika kita ingin mencintai. Kita ambil contoh bagaimana cinta yang sahabat. Bagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita bisa mencontoh dan kita bisa memahami makna cinta. Seperti yang saya katakan tadi itu, cinta itu luas. Jadi tidak bisa hanya terkumpul, kalau bahasa Arabnya cinta itu kan al-hubbu, terkumpul dalam lafadz ha sama ba. Sebagian ulama mengatakan hub, cinta itu terdiri dari dua kata kan. Dua kata itu memiliki makna, dua huruf ini memiliki makna. Al-hubbu, ha sama apa? Sama ba. Ha bimakna al-huzun, sedih. Ha ini maknanya huzun, kesedihan. Ba artinya apa? Bala, musibah. Jadi kalau sudah mencintai berarti di situ ada kesedihan dan juga ada apa? Ada bala, ada musibah. Makanya sering kita dengar, ya saya belum nikah jadi saya tidak tahu. Sering kita dengar bahwasanya di dalam rumah tangga itu ada masalah, ada musibah. Karena itu cinta terdiri dari dua huruf, ha sama ba. Huzun maknanya apa? Kesedihan. Kemudian ba artinya apa? Bala, musibah. Jadi ketika mencintai Nabi Muhammad, tapi kalau mencintai Nabi Muhammad tidak ada bala, tidak ada kesedihan. Cinta Nabi Muhammad senang tok. Jadi satu-satunya cinta yang di situ ada kesenangan, tidak mungkin ada kesedihan. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah. Jika mau cari cinta yang hakiki, cinta yang hakiki, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencintai pasangannya, mencintai istrinya, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika ditanya, "Kenapa kamu mencari ilmu? Apakah kamu mencari ilmu karena Allah?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Iya, saya mencari ilmu karena Allah, tapi ada sebab lain." Apa itu sebabnya? Karena ada rasa cinta di dalam diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, saya membutuhkan ilmu. Karena ilmu tadi itu bisa mengajarkan kepada saya bagaimana rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin mencintai Allah, butuh dengan ilmu. Ketika mencintai Nabi Muhammad SAW, butuh dengan ilmu. Makanya kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena rasa cinta saya kepada Allah, rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang menyebabkan saya mencari ilmu. Jadi mencari ilmunya karena Allah itu bukan
itu disertai dengan apa? Dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintai Allah butuh dengan ilmu. Kalau mau mencintai Allah butuh dengan ilmu, mengajari bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang cinta pun juga banyak. Sering kita dengar la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidi wan nasi ajma'in. Ketika 4 hal ini sudah tidak ada arti dalam diri seseorang, artinya Nabi Muhammad di atas segalanya, berarti imannya sudah sempurna. Yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga anaknya, yang keempat manusia yang lain. Ketika 4 hal ini sudah tidak ada artinya dalam diri seseorang, yang artinya Nabi Muhammad SAW di atas segalanya, Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, maka iman tersebut sudah sempurna. Tapi kalau masih ngeman-ngeman dirinya, ngeman-ngeman hartanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, semua hartanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dikasihkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad butuh apa? Dikasihkan. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini orang yang kaya raya. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat, ketika hartamu kamu kasih semuanya untuk Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu sisakan untuk anak-anakmu? Apa yang kamu sisakan? Semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, abqaitu lahum Allah wa rasuluh, aku sisakan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Ketika aku sudah punya Allah dan Rasulnya, aku tidak khawatir. Karena rezeki tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, rezeki sudah dibagi-bagi. Ketika saya peruntukkan semua harta saya kasih semuanya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dakwah, Allah bakal ganti berlipat-lipat. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika janji Allah sudah ditetapkan, pasti akan ditepati. Makanya kita lihat bagaimana sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istri ingin mencintai suaminya, tiru Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana ketika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwah, itu lagi capek-capeknya. Karena zaman dulu ketika sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian pulang dari dakwah, Nabi Muhammad capek, dipangku sama Sayyidatuna Khadijah. Kalau mau romantis, tiru rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipangku tidur Rasulullah SAW, ada di pangkuannya Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Sayyidatuna Khadijah menangis sampai air matanya terkena pipi Rasulullah SAW. Kemudian terbangun Rasulullah SAW, kemudian tanya kepada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah itu orang yang paling kaya di kota Mekah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, semua hartanya diberikan untuk Nabi Muhammad untuk dakwah. Jadi tidak punya, karena cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad terbangun ngelihat Sayyidatuna Khadijah menangis, ditanya, apakah kamu menyesal menikah denganku wahai Khadijah? Kemudian Sayyidatuna Khadijah bilang, enggak, bukan karena itu. Aku nangis karena sekarang aku sudah tidak punya apa-apa, sedangkan engkau butuh harta untuk dakwah, untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang jahiliyah. Tapi sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Bahkan Sayyidatuna Khadijah saking sayangnya, saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya nanti aku meninggal, aku sudah dikubur, kemudian engkau mencari harta tidak engkau dapati harta untuk dakwah kepada Allah, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jual untuk dakwahmu, untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saking cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah saking cintanya sama Sayyidatuna Khadijah, setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah di zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ketika ada temannya Sayyidatuna Khadijah. Jadi
Jadi termasuk tanda cinta itu masih menyambung silaturahim kepada teman-teman yang dia cintai. Punya istri, teman-temannya disambung setelah meninggal istrinya, itu termasuk tanda cinta yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah SAW sama Sayyidatuna Aisyah, ketika datang salah satu temannya Sayyidatuna Khadijah itu dijamu luar biasa. Kayak seakan-akan Sayyidatuna Khadijah yang datang, dijamu sama Rasulullah SAW, sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan seakan-akan tidak ada perempuan di dunia kecuali cuma Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Tapi romantis, kalau mau niru romantis, ini romantisnya Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya, kepada Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah SAW, bagaimana cintanya Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah waktu masih kurus diajak balapan sama Nabi Muhammad SAW, diajak lari balapan. Ayo Aisyah, karena Sayyidah Aisyah jaraknya sama Nabi itu jauh kan. Diajak balapan, kemudian Sayyidah Aisyah menang. Kemudian Rasulullah kayak diledekin gitu, saya menang. Kemudian jarak beberapa waktu setelah Sayyidah Aisyah agak gemukan dikit, kemudian Rasulullah SAW nantangin lagi, ya Aisyah, dulu kamu kan pernah ngalahin saya, sekarang ayo balapan lagi yuk. Diajak guyon istrinya, diajak romantis. Kemudian ayo, siapa takut, kata Sayyidatuna Aisyah. Kemudian balapan lari, yang menang adalah Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, perempuan tidak mau kalah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, dulu saya kurus, tapi karena sekarang saya gemuk, pantas saya kalah. Rasulullah tertawa. Karena romantisnya Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Sayyidatuna Aisyah. Banyak cerita yang bisa kita ambil ibrah, kita ambil bagaimana cinta di dalam Islam. Intinya Islam itu ya cinta. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain, bu'ithu bil hanifiyah samhah. Aku ini diutus dengan agama yang lurus, agama yang mengajarkan kasih sayang, agama yang mengajarkan cinta. Karena kalau kita lihat semuanya cinta dalam Islam. Kita dianjurkan untuk menjalin silaturahim, bukan hanya kepada kerabat, kepada tetangga sekalipun. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta, sampai kapan? Sampai dia memuliakan, hatta yukrima dhaifahu, sampai dia memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, sampai memuliakan tamunya. Wa fi riwayah falyukrim jarahu, sampai memuliakan siapa? Sampai memuliakan tetangganya. Tamu dimuliakan. Ini juga cinta. Mengajarkan tentang cinta. Bukan datang diusir, yalah iki terus sing teko. Ndak, datang dijamu. Tetangganya juga dimuliakan. Bagaimana Islam mengajarkan tentang apa? Tentang cinta. Semuanya tentang cinta, dari muamalah setiap harinya di situ ada cinta. Bagaimana ketika kita sholat itu juga ada cinta. Karena tidak mungkin kita sholat kecuali kalau di situ ada, kecuali harus ada cinta di situ. Untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ya ditunjukkan dengan apa? Ibadah. Karena sebagian ulama mengatakan cinta itu bukan hanya kata benda, tapi cinta itu adalah kata kerja. Jadi cinta itu bukan cuma perasaan, tapi cinta itu adalah pengorbanan. Jadi bukan hanya diutarakan dengan kata-kata saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Allah. Enggak. Mana pengorbanannya? Cinta itu bukan cuma kata benda, tapi cinta adalah kata kerja. Lakukan. Bukan hanya diutarakan di lisan. Saya cinta, saya cinta, saya cinta. Mana? Tunjukkan. Karena itu adalah yang dimaksud dengan apa? Dengan cinta. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional.
Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Abdur Rahmat Al-Mutahhar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menggugah kita, semangat kita, dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga bermanfaat kita semuanya, dan semoga apa yang beliau sampaikan semoga kita bisa jalankan di kehidupan kita masing-masing. Itu langsung saja. Cara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Bagi akhwat dan ikhwan, saya persilakan untuk bertanya. Saya kasih 3 pertanyaan. Sumonggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bib, mau tanya mengenai orang yang di dunia tidak menikah, itu kan di surga nanti dapat jodoh apa enggak? Terus katanya kalau laki-laki jodohnya hadiahnya di surga nanti itu bidadari. Nah terus istrinya yang di dunia itu ngapain? Apa? Dan lagi kalau orang nggak menikah itu kan juga nggak dosa ya Bib ya, nggak apa-apa kan orang nggak menikah daripada sakit hati. Ya terus bidadarinya itu nanti ngapain gitu loh sama laki-lakinya gitu kalau udah di surga. Udah itu aja, terima kasih. Pertanyaan banyak. Pertanyaan pertama tapi apa? Bentar, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kalau di dunia nggak menikah, itu nanti di surga dapat jodoh apa enggak? Kalau memang dapat kan berarti mending di dunia nggak usah nikah aja. Kata sebagian ulama, gak menikah di dunia itu bikin gila. Jadi lebih baik waras di dunia. Nanti di surga bukan dapat jodoh, dapat bidadari. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan setiap orang yang mengambil kotoran ada di masjid, setiap kotorannya tadi itu diganti bidadari. Jadi kalau yang bersih masjid saking banyak bisa dapat ribuan bidadari. Mulai besok masjid-masjid bersih gitu ya. Jadi nanti dapat bidadari. Misal kedua. Yang kedua, kalau hadiahnya laki-laki, kalau di surga itu kan bidadari. Terus itu mereka ngapain gitu loh. Terus istrinya yang di dunia itu masih berguna apa enggak di sana? Ada yang mengatakan yang dimaksud bidadari itu istrinya yang di dunia. Itu ya bidadarinya dia. Di dunia jadi bidadarinya dia, di akhirat pun juga jadi bidadarinya dia. Masa mau ganti? Ya itu pertanyaannya. Karena kan banyak yang mengatakan hadiahnya nanti bidadari gitu. Ya kalau dapat lagi alhamdulillah. Kalau dapat lagi terus itu ngapain? Yang seneng yang laki. Terus kalau di surga itu ngapain kalau dapat bidadari gitu? Jadi bidadarinya juga khidmat. Jadi khidmat apa ya? Dia jadi membantu si laki-lakinya tadi itu. Apa? Itu apa? Itu. Ada satu riwayat mengatakan jadi nanti bidadari termasuk khususiyahnya bidadari, kekhususannya bidadari setiap kali disetubuh oleh seorang laki-laki itu kembali lagi perawan. Jadi kalau mau ditanya apa manfaatnya bidadari ya banyak. Ini butuh 1 jam lagi. Berarti di surga nanti masih berhubungan gitu, Beb? Maksudnya? Masih berhubungan gitu? Iya masih, cuma beda sama di dunia. Jadi di sana juga dibikin ya nafsunya tidak kayak di sini, tidak kayak di dunia, beda. Jadi dibikin sama Allah di sana ya cuma kenikmatan. Terus kalau di surga itu kan semuanya sudah ada Beb ya? Ya semua ada, itu komplit. Ada rasa bosannya enggak? Rasa dosa? Rasa bosan? Tidak ada. Jadi gini, ketika seseorang ahli surga kemudian dia dimasukkan ke surga, sudah nikmat semuanya, dan Allah tidak meletakkan rasa bosan dalam penghuni surga. Jadi kalau mau minta bidadari langsung muncul bidadarinya, kling gitu. Minta apa, makan apa, kling gitu, keluar. Tidak bakal ada bosan ada di surga sampai ya tidak ada selesainya. Terus kalau yang nasibnya nggak nikah di dunia gitu? Enggak apa? Berarti nggak pernah merasakan berhubungan? Ya nanti di akhirat aja ngerasain ya.
Enggak, maksudnya kalau yang di dunianya itu masih Ini kok jomblo. banyak maksudnya. Kalau di dunia masih jomblo itu kan Ya ada nasibnya. ya itu kan nanti di surga dapat pasangan gitu. Alhamdulillah dapat pasangan. Dapat. Nah, Berarti nanti juga dinikahkan langsung gitu apa gimana? enggak perlu nikah di sana, enggak ada apa Kementerian Agama, enggak ada. Langsung. Ya berarti mendingan nggak usah nikah di dunia gitu aja ya, Tuh, Beb. jangan mendingan. Jadi gini loh, hukum nikah itu bukan berarti haram langsung, wajib, sunnah. Ndak, ada 5 hukum. Salah satunya sunnah. Sunnah itu kapan? Ketika dia perlu untuk berhubungan. Yang kedua ada maharnya. Kalau sudah ada 2 syarat ini berarti dia sunnah untuk nikah. Sunnah, bukan cuma boleh, sunnah. Bahkan nanti siapa yang anaknya banyak itu bakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW nanti ada di akhirat. Kalau nikah nggak punya anak kan juga nggak apa-apa, tapi Tidak apa-apa, tidak ada larangan. Nikah itu bukan cuma tentang itu aja. Nikah itu bagaimana kehidupan setelahnya. Insya Allah maksudnya paham semua. Ada maksudnya lagi? Tidak ada. Oke. Ini pertanyaan paket combo. Alhamdulillah. Bib, karena ini temanya juga menggugah para jamaah. Ini juga pertanyaan sangat banyak, Bib. Ada 5 pertanyaan. Ini yang dari jamaah. Ini tadi ada yang online mengirimkan ke saya. Mungkin saya akan sampaikan kepada jenengan. Yang pertama, bagaimana ekspresi kita dalam mencintai Nabi yang mampu dimanifestasikan dalam kehidupan. Mengingat saat ini manusia mungkin sering menyebut-nyebut cinta Nabi, namun di satu sisi mengembangkan gaya hidup egois dan merasa pendapatnya yang paling benar dan harus diikuti. Itu yang pertama, Habib. Gini, keegoisan, kemudian sifat-sifat buruk dalam diri seseorang itu jangan sampai mengurangi rasa cintanya kepada Nabi. Jadi harus dia pinter untuk apa? Untuk mengatur. Jadi jangan sampai rasa cinta, misal dia ingin mencintai Nabi, tapi saya masih ada keegoisan. Kemudian saya masih memiliki sifat-sifat buruk yang lain. Saya merasa tidak pantas untuk mencintai Nabi. Bukan seperti itu. Jadi ketika mencintai Nabi Muhammad SAW, teruskan cintanya, hilangkan keburukannya. Jangan keburukan menghilangkan kebaikan. Jangan keburukan, sifat buruknya itu menghilangkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW atau mengurangi, jangan. Jadi rasa cinta tetap ditingkatkan dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak hadir majelis seperti ini untuk mengingatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan keburukan-keburukan yang kita punya, keegoisan, kemudian kesombongan dan lain sebagainya, keburukan itu berusaha untuk dihilangi. Cuma tetap dengan catatan jangan sampai mempengaruhi daripada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Sudah ya, tadi sudah dijawab oleh Habib. Kemudian lanjut yang kedua. Habib, manusia sekarang itu seringkali hanya menganggap dan memandang hal-hal yang memiliki daya guna, cenderung memiliki pandangan yang pragmatis pada setiap hal. Apakah masih relat kita membicarakan cinta, apalagi ngomong pengorbanan? Saat ini orang hanya mau berkorban kalau ada yang ia dapatkan. Sekarang gini aja, Nabi itu cintanya sama kita itu kayak gimana? Ini ngomongin cinta Nabi kan? Ya, bukan cinta yang tidak halal. Gini, ketika Nabi, kita harus tahu, kita harus ngelihat bagaimana cintanya Nabi sama kita. Jangan kita lihat, oh cinta itu pengorbanan. Saya tidak berkorban sama sekali. Lihat dulu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ketika kita sudah tahu cintanya Nabi Muhammad sampai seperti itu, bahkan di akhir hayatnya ngucapnya ummati, ummati, ummati. Masa kita tidak ada pengorbanan sedikit? Pengorbanan itu bukan berarti sampai titik darah penghabisan perang Palestina, perang, bukan.
Pengorbanan itu juga bisa diartikan kita ambil waktu kita untuk apa? Untuk sholawat. Ambil waktu 5 menit untuk sholawat. Kemudian ambil waktu sedikit untuk hadir majelis ilmu. Itu juga bisa diartikan apa? Pengorbanan. Ambil waktu untuk apa? Untuk belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dari situ bisa meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad semuanya ada, mau kita cari semuanya ada. Jadi arti pengorbanan bukan berarti jihad, enggak. Pengorbanan itu ya walaupun cuma sedikit, kita ambil waktu sedikit 5 menit untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga sudah berkorban. Lebih lagi, jangan kita saya tidak bisa mencintai seperti cintanya sahabat. Memang minimal cintai Nabi Muhammad SAW seukuran kamu bagaimana bisanya. Jangan muluk-muluk saya pengen cinta seperti cintanya Sayyidina Abu Bakar, tidak bakal sampai. Saya pengen cinta seperti cintanya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak bakal sampai. Terus berusaha semampunya, karena tidak ada paksaan dalam mencintai. Cinta itu tidak muncul karena paksaan, tapi cinta itu muncul dari hati yang paling dalam dengan keinginan sendiri. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir nggih. Saya lempar ke jamaah yang akhwat, ikhwan, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, bagaimana cara kita menyikapi cinta terhadap dunia Bib, seperti kita yang terlalu serius terhadap dunia. Terima kasih. Jadi pertama kita harus pahami dulu apa makna cinta dunia. Yang pertama, makna cinta dunia itu bukan berarti kita tidak mencari dunia, bukan berarti kita tidak bekerja. Jadi cinta dunia, yang dimaksud cinta dunia itu dunia kita masukkan di dalam hati sehingga memberatkan yang lain. Dikit-dikit dunia sampai melupakan akhirat. Itu makna cinta dunia. Jadi kalau ada orang yang dia senantiasa bekerja, setiap hari waktunya untuk kerja, bukan berarti dia cinta dunia. Dilihat dulu bagaimana dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana waktunya untuk ibadah. Ketika dia setiap hari kerja, tapi ada waktu untuk Allah, bahkan qiyamul lail, dia bangun malam, sholat tepat waktu, itu bukan berarti hubbud dunia, bukan berarti cinta dunia. Jadi banyak orang yang mensalahpahami makna cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan berarti dia tidak mencari dunia. Orang yang mencari dunia karena Allah itu bukan cinta dunia, bahkan itu bisa menjadi wasilah dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja untuk menjadi orang yang sukses, untuk jadi orang kaya. Tujuannya nanti untuk membantu muslimin, untuk membantu orang-orang yang tidak punya seandainya, untuk membantu pondok, untuk membantu yayasan, untuk membantu panti asuhan dan lain sebagainya. Ini menjadi wasilah bagaimana dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa memahami cinta dunia, berarti cinta dunia adalah ketika dunia hanya ada di hatinya dan tidak ada waktu untuk mengingat Allah, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk yang lainnya. Dunia, ini baru cinta dunia. Lah hubbud dunia, kata Nabi, ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah asal muasal atau rosmalnya, pokok daripada segala kejelekan. Sebagian ulama mengatakan wa bughdud dunya ra'su kulli khair atau kulli hasanah. Membenci dunia, maksudnya membenci dunia bukan berarti tidak mau kerja, bukan. Membenci dunia itu artinya apa? Dia tetap ada waktu untuk dunia, bekerja, cuma tidak memberatkan. Yang artinya ketika kerjanya bisa sampai mengeluarkan dia daripada waktu sholat, ya dia tinggalkan. Dia lebih memilih apa? Lebih memilih akhirat. Itu maksudnya. Dan membenci dunia ini adalah asal daripada setiap kebaikan. Masya Allah.
Baiklah, terima kasih. Baiklah, Habib, ini pertanyaan yang terakhir, Habib. Dari akhwat. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana tanggapan Habib ketika sebagai wanita cemburu terhadap suami? Kita dalam tanda kutip, ketika suami keluar rumah tanpa pengawalan sang istri, itu tidak langsung mendiamkan atau marah dengan suaminya. Pada intinya, kayak minta solusi sebagai wanita ketika menghadapi atau terlalu cemas ketika suami keluar rumah. Kata Habib, kan wajar wanita itu marah karena cemburu, tapi cemburunya wanita seorang istrinya itu karena cinta terhadap suaminya. Kayak gambarnya gimana Habib, cemburunya tanda marah-marah dengan suami, seperti itu. Saya belum rumah tangga. Jadi gini, cemburu itu memang dicontohkan sama Sayyidatuna Hawa, bukan berarti jadi dalil. Pokoknya cemburu tidak boleh keluar, nanti kelihatan perempuan lain. Bukan seperti itu. Jadi gini, cemburu yang memang itu adalah yang dicontohkan atau yang cemburu yang baik itu yang tidak terlalu berlebihan. Keluar rumah mau kemana, mau kerja harus dikawal gitu ya, enggak. Sini kita harus ada 2 bodyguard biar tidak noleh kanan kiri. Bukan seperti itu. Cemburu yang sekiranya tidak berlebihan. Cemburu wajar gitu tidak ada masalah. Seperti apa cemburu wajar? Seandainya selebgram suaminya balesi DM dari perempuan-perempuan, ini kalau dibalesi terus kepincut, akhirnya yang balesi biar aku bang, biar aku aja mas. Oh, ini tidak masalah. Tapi kalau sampai tidak boleh keluar, kemudian harus dikawal, nah ini bukan cemburu yang baik. Ini terlalu berlebihan cemburunya. Bukan cemburu seperti itu yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Hawa. Bukan berarti juga diteloi terus dadanya suaminya, takut dimunculkan perempuan dari situ. Tidak. Dan terima kasih kepada penanya sudah memberikan pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan berkah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita dahulukan dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Al-Habib Abdul Rahman Al-Mutahhar. Beliau saya persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في أطاعك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيدنا أسرار الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk penutupan acara ini marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam tutur kata membawakan acara ini. Terima kasih kepada diri semua atas segala perhatiannya. Saya izin pantun nggih. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Akil Jarus izin pamit undur diri. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.